Swastiastu, tabe selamat limunalatai, salam sujud karena malempang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketut Meli Triana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Ini adalah kartu peserta saya. Pada hari ini, Senin 7 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman untuk uji kinerja. Mohon doanya semoga dapat berjalan dengan lancar. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tabe selamat limunalatai, salam sujud karena malempang. Selamat pagi. Masih semangat buat belajar? Terima kasih ya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Selama pandemi COVID-19 ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Tuhan, Ide Sang Yang Widi Wasa. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan yang bertugas memimpin doa hari ini. Ya, oh ya. Marilah kita berdoa menggunakan yaitu mantra. Menjadi Om Swastiastu. Dari mantra puja. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Ya, saya cek kehadirannya dulu ya. Wayan Setiawan ada, Ade Ardi ada, Ade Eka Anissa itu. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Senin 7 Desember 2020. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Untuk kesempatan kali ini saya minta Kade Eka Arni Santi untuk memimpin teman-temannya di depan. Silakan Dek. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah siap belajar? Siap. Jika siap berarti bukunya, pensilnya, semua alat tulisnya sudah disiapkan ya? Ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Sabta Gira. Minggu ini, hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang Triguna. Saya harapkan selama kegiatan pembelajaran ini kalian bisa mengikuti dengan baik, dengan fokus ya, agar kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita dengan baik pula. Nah, kalian tahu nggak apa itu jujur, malas, jahat, baik, sombong? Ada yang tahu nggak? Sifat dasar. Apa itu? Sifat dasar. Jujur, jahat, malas itu adalah Sifat dasar manusia. macam-macam Wah. Nah, orang yang berbuat baik itu dikatakan memiliki sifat yang baik. Orang yang jujur, dia dikatakan memiliki sifat yang jujur. Kemudian orang yang malas dikatakan memiliki sifat malas. Dan orang yang sombong dikatakan memiliki sifat sombong. Semua sifat itu adalah sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Nah, sifat itu yang membentuk karakter pada diri manusia itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik anak-anak, itu diharapkan dapat 1. Menjelaskan triguna dalam diri, kedua, menguraikan bagian-bagian triguna dalam diri, 3. Menganalisis bagian-bagian triguna dalam diri, dan yang keempat, menceritakan cerita terkait sifat-sifat triguna. Ya, manfaat yang akan kita peroleh setelah mempelajari triguna yaitu kita akan lebih mengenal sifat-sifat yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa berperilaku dengan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang dapat memberikan manfaat untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini dilakukan dengan menggunakan metode discovery. Nanti saya akan tayangkan video, kemudian anak-anak menganalisis video yang saya tayangkan itu, lalu dipresentasikan di depan ya. Nah, setelah dipresentasikan baru akan saya berikan penguatan atau saya beri penegasan. Untuk penilaian sikap spiritual dan sosial ini menggunakan jurnal dengan pengamatan langsung selama kegiatan pembelajaran. Jadi sikap anak-anak selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung akan saya nilai ya melalui pengamatan tadi. Kemudian untuk penilaian pengetahuan ini berupa penugasan tertulis. Soalnya berbentuk uraian, ini akan saya berikan di akhir pembelajaran ini. Lalu untuk penilaian keterampilan, anak-anak diminta untuk praktik bercerita terkait triguna setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir. Itu dikerjakan di rumah ya. Lalu direkam untuk penilaian keterampilan. Nanti hasil rekamannya, kemudian hasil
pekerjaan kalian untuk penilaian pengetahuan itu dikirim melalui WhatsApp grup ya. Nanti saya periksa dari sana. Nah, sekarang kita mulai dengan literasi. Kalian saya persilahkan untuk membaca buku pelajarannya dulu. Silakan dibuka. Untuk Tribuna itu ada di halaman 35. Saya kasih waktu membacanya sekitar 5 menit. Silakan membaca. Gimana? Sudah ya? Sudah dibaca? Ya, terima kasih. Ini LKPD-nya untuk kalian biar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Nah, nanti saya akan tayangkan sebuah video. Videonya itu nanti disimak, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD itu untuk menganalisis sebuah video yang akan saya tayangkan. Ya? Ya. Suka kan nonton video? Suka. Ya, kalau suka sekarang kita menonton. Silakan dicatat hal-hal penting yang kalian temukan. Tadi videonya terharu nggak? Sekarang ada video lagi, video yang kedua ya. Silakan disimak. Diperhatikan hal-hal pentingnya di sana. Itu tadi sudah ya video keduanya. Sekarang ada lagi video yang ketiga. Nah, sekarang kalian identifikasi masalah yang ada pada video tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Bagaimana? Terharu. Kemudian apakah ada kaitannya dengan Tribuna? Ada. Jika ada, analisislah kaitan tersebut. Silakan di LKPD-nya itu ada aktivitas. Nah, bagian aktivitas 2, identifikasi masalah. Lakukan identifikasi masalah. Tokoh-tokoh pada video 1, video 2, dan video 3 memiliki sifat seperti apa? Silakan diuraikan. Silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 5-6 menit untuk menganalisis masalahnya. Ya, sudah ya? Selanjutnya pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian rumuskan tadi. Bisa dengan membaca buku paketnya kembali atau mencari di internet. Nah, pertanyaan yang sudah kalian susun itu jawabannya cari di buku. Atau ada yang bawa HP? Kalau ada bisa cari di sana. Silahkan dikerjakan ya. Setelah diolah datanya, sekarang lakukan verifikasi data. Nah, atau dicek kembali informasi yang kalian dapat itu apa sudah benar atau masih belum tepat ya. Silahkan lakukan pengecekan dulu. Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang langkah terakhir
kelas. Siapa yang mau duluan maju ke depan? Nanti? Ya. Video 1, tokoh seorang pemuda. Sifatnya baik, kaitannya dengan tribuna, sifatnya satwam. Video 2, tokoh pohon mangga, baik, pohon ara sombong, kaitannya dengan tribuna, sifat satwam dan rajas. Video 3, tokoh tuan keledai, sifatnya pemalas, kaitannya dengan tribuna, sifat tamas. Ya, terima kasih. Baik sekali ya Santi tadi menampilkannya. Coba beri tepuk tangan. Ya. Nah, kalian berdua ada tanggapan kepada Santi? Enggak ada. Bagaimana penampilannya dia? Presentasinya? Bagus. Kalau begitu gantian lah ya. Kalian lagi. Silakan. Tokoh seorang pemuda, sifat baik, kaitannya dengan tribuna, sifat satwam. Video 2, tokoh pohon mangga baik, pohon ara sombong, kaitannya dengan tribuna, satwa dan rajas. Video 3, tokoh keledai malas, tuan keledai baik, kaitannya dengan tribuna tamas. Sudah, Bu. Baik ya, tepuk tangan dulu buat Kadek. Kira-kira Santi atau Wayan ada tanggapan? Enggak ada. Nggak ada. Bagaimana menurut kalian hasil punya dia? Bagus. Enggak bagus. Silakan kembali dulu. Tokohnya seorang pemuda, sifatnya baik, kaitan dengan tribunanya sifatnya satwam. Video 2, pohon mangga, pohon ara, sifatnya baik dan sombong, kaitan yang dari tribuna, satwam dan rajas. Video 3, tokohnya keledai, pemilik keledai, sifat keledai lambat dan malas, pemilik keledai baik dan rajin, kaitan dengan tribuna tamas. Sudah, Bu. Iya. Tepuk tangan dulu buat Wayan. Bagus ya. Ada tanggapan nggak untuk Wayan? Gimana Santi? Gimana menurut kamu punya hasil presentasinya punya Wayan? Bagus, Bu. Oh bagus. Ya silakan kembali dulu. Saya tambahkan ya. Tadi hasil presentasi kalian bagus. Nah, jadi saya tambahkan lagi. Untuk video 1, judulnya memberi tanpa pamrih, menunjukkan seorang pemuda yang sangat baik. Dia rajin menolong dan memberi pada orang yang membutuhkan. Itu tadi terlihat pada videonya. Dia suka membantu ibu-ibu yang dorong gerobak dagangannya ya. Kemudian ada yang anak-anak sama orang tuanya yang minta-minta itu dikasih sedekah berupa uang. Kemudian apa lagi tadi? Masih Itu yang ngasih pisang ke nenek. Ya, ngasih pisang untuk nenek-nenek. Kemudian masih makan hewan, masih makan anjing tadi. Terus tanaman yang disiram, airnya jatuh dari atas itu biar gak terbuang percuma. Ada tanaman yang kering itu diletakkan di sana. Sifat dominan yang dimiliki oleh pemuda itu adalah sifat baik. Sifat baik dalam tribuna itu disebut dengan satwam. Ya. Kemudian video yang kedua, judulnya tadi pohon yang sombong. Menceritakan dua pohon yang hidup berdampingan. Pohon mangga sangat baik pada binatang hutan seperti burung dan lebah, atau jika ada orang yang berteduh di sana, dia mempersilahkan. Berbeda dengan pohon ara. Pohon ara ini dia sangat sombong, kemudian dia tidak mau dihinggapi oleh binatang apapun. Nah, sifat yang dominan pada pohon mangga itu adalah sifat yang baik. Kalau dihubungkan dengan tribuna, itu termasuk sifat satwa. Kemudian kalau sifat dari pohon ara sombong, itu termasuk rajas.
dalam triguna. Kemudian video yang ketiga itu judulnya keledai yang malas. Di sini menceritakan seekor keledai yang malas yang tidak mau membantu tuannya. Padahal tuannya itu sudah merawat dia dengan baik ya, dikasih makan, dibersihkan, dimandikan. Tapi pada saat tuannya minta si keledai membawa barang dagangan, dia malah malas dan licik ya. Nah, tadi itu ada kelihatan pada saat dia membawa barang yang melewati sungai. Nah, sifat dominan yang ada pada keledai itu termasuk sifat yang malas. Kalau dalam triguna disebut dengan tamas. Benar sekali. Nah, jadi triguna dalam diri manusia sejak lahir mempunyai 3 sifat dasar. 3 sifat dasar itu dikenal dengan istilah triguna. Triguna berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tri artinya 3 dan guna artinya sifat. Jadi triguna adalah 3 sifat dasar yang ada pada diri manusia. Bagian-bagian triguna ada satuam, rajas, dan tamas. Satuam. Sifat satuam adalah sifat tenang, jujur, dan baik. Orang yang lebih dominan sifat satuannya itu dapat membentuk karakter untuk selalu berbuat kebaikan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan. Sehingga orang tersebut menjadi bijaksana, cerdas, sopan, jujur, dan selalu menegakkan dharma. Nah, ini gambarnya ada anak pramuka yang membantu siapa itu? Kakek menyeberang jalan. Kemudian ini contohnya lagi ada siapa itu? Ada 2 anak yang sedang menolong anjing yang jatuh di sungai. Nah, ini ada siapa? Pak polisi. Ada Pak Polisi. Ngapain Pak Polisinya itu? Dikasih uang kok mau. Ya, dia mau disuap itu, tapi dia menolak. Ini adalah perilaku jujur. Nah, kalau ini anak yang sedang bersalaman dengan orang tua. Berarti anak ini sopan. Kemudian rajas. Sifat rajas adalah sifat aktif, semangat, lugas, tegas, sombong, angkuh, dan lainnya. Orang yang lebih dominan sifat rajasnya dapat membentuk karakter kreatif, inovatif, angkuh, sombong, cepat tersinggung, dan merasa paling benar. Nah, ini contohnya lagi ngapain? Dia menang ya, lalu sombong, menengadahkan dadanya seperti itu. Itu adalah sifat sombong. Kemudian ini, dia menunjukkan tangannya seperti ini, berarti bersemangat dalam timnya. Nah, ini juga sama, menunjukkan semangat ya. Banyak orang kreatif di sini, kreatif dan inovatif. Terakhir, tamas. Sifat tamas adalah sifat malas dan lamban. Orang yang lebih dominan sifat malasnya dapat membentuk karakter malas, lamban, pasif, mudah menyerah, dan tidak peduli. Nah, ini contohnya ya. Ada perempuan yang masih tidur padahal jam bekernya itu menunjukkan jam berapa? Kelihatan nggak? 7. Ya, sudah menunjukkan jam 7. Dia malas bangun ini. Kemudian ini ada laki-laki yang lagi
nonton TV, sedang bermalas-malasan sambil nyemil itu ya. Ekspresinya seperti orang yang tidak bersemangat. Nah, sloka terkait Triguna. Pustaka Suci Uraspati Tatwa sloka 15. Terjemahnya, pikiran yang ringan dan terang itu satwam namanya. Yang bergerak cepat itu rajas namanya. Yang berat serta gelap itu tamas namanya. Nah, jadi Triguna atau sifat-sifat Triguna itu ada dijelaskan dalam Pustaka Suci Uraspati Tatwa sloka 15. Kemudian di sini ada sloka 43 Bhagavad Gita. Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya menjadi manusia. Dari sloka ini bisa kita ambil kesimpulan, Kadek, coba dulu yang benar. Bisa kita ambil ya, maknanya yang bisa memperbaiki diri itu hanya manusia. Kalau makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan itu tidak bisa. Kenapa? Karena manusia memiliki apa? Pikiran. Jadi selama kita menjadi manusia, gunakan kesempatan ini untuk menjadi manusia yang baik. Dari yang sudah kita bahas, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Santi ada? Ada. Iya. Mau bertanya apa, Santi? Kenapa ada orang baik tapi dia juga bisa malas? Misalnya Bu, dia suka bantu orang lain tapi dia malas bangun pagi. Sebelum saya jawab, coba Wayan sama Ade Ardi yang memberi tanggapan dulu. Kira-kira menurut kalian seperti apa? Karena sifatnya baik dan malas. Karena orang itu punya sifat baik dan malas. Di mananya dia punya? Di dalam dirinya. ya, bisa. Kalau Kadek sama. Ya. Jadi kenapa orang itu dia baik tapi dia juga punya sisi malas di dalam dirinya? Kenapa bisa seperti itu? Itu karena Triguna, 3 sifat dasar itu tidak bisa dipisah-pisah. Dia pasti selalu ada di dalam diri manusia. Makanya biarpun orang itu baik, pasti dia juga punya sifat yang bersemangat, sifat rajas tadi. Atau dia itu sombong, tapi dia belum tentu juga tidak baik gitu ya. Karena Triguna itu tadi, dia pasti ada di dalam diri manusia dan tidak bisa dipisah-pisah. Nah, ini ya saya tegaskan kembali. Ketiga sifat dasar tersebut tidak dapat dipisahkan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain. Sebab ketiganya saling terkait dan ada dalam diri manusia, seperti yang saya katakan sebelumnya. Ketiga sifat dasar dalam diri manusia hanya dapat dikendalikan dan digunakan untuk tujuan menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Maka dari itu, kendalikan sifat buruk agar sifat baik yang lebih dominan. Di rumah, anak-anak, usahakan sifat tamasnya. Sifat tamas itu sifat apa tadi? Sifat pemalas dan malas dan lamban. Nah, di rumah jangan malas. Perbanyak sifat yang baik seperti
menolong orang tua. Sudah menolong orang tuanya di rumah? Sudah. Sudah. Sering-sering ya bantu orang tuanya. Kemudian bersifatlah yang kreatif dan inovatif. Jadi pemuda, jadi seorang pelajar harus memiliki sifat yang kreatif. Sekarang kita simpulkan bersama. Tadi kita sudah belajar triguna. Triguna itu apa? Tiga macam sifat dalam diri manusia. Iya, 3 macam sifat atau 3 sifat dasar yang ada pada diri manusia. Apa saja bagian-bagiannya? Ada satwa, rajas, dan tamas. Kalau satwa itu apa? Baik, jujur, dan sopan. Tenang. Kalau rajas, Aktif. sifat aktif, Semangat. semangat, Tugas. tugas, sombong juga ada di sana ya. Yang terakhir tamas, Pemalas dan lamban. ya, pemalas dan lamban. Nah, untuk tugas lanjutannya itu di LKPD-nya yang tadi kalian lihat sudah ada latihan ya. Ada latihan untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Silakan nanti kalian bawa pulang LKPD-nya, kerjakan di rumah. Hasilnya jangan lupa untuk difoto dulu lalu dikirim melalui WhatsApp grup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri triguna. Karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi saya ingatkan kembali agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Seperti Mencuci tangan. mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian selalu menggunakan masker. Nah, kemudian jaga jarak minimal 1 meter dan jauhi kerumunan. Ya, terima kasih. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mendapat ilmu yang baru ya. Sebelum saya tutup, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan mengucapkan krama santi. Om Santi, 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 Om Santi.